Fod, fod, ya. Dari dulu yang menjadi permasalahan mencucu pora gitu. Terus terang saya dulu juga mencucu, gitu. Mencucu. Fod. Ya itu tadi, ketika kok mencucu, wih huruf bibir atau bukan? Ya sudah. Fod. Saya punya pertanyaan yang mungkin jenengan bisa jawab. Ya. Ketika mengucapkan huruf fod dengan mencucu fo, niku kira-kira idbaknya kena apa mboten? Jenengan geraya itu. Ketika mencucu, ya. Umpamanya wa'amilu fo, wa'amilu dengan wa'amilu fo, wa'amilu fo dengan wa'amilu fo, ya. Fo. Kira-kira ketika fo niku idbaknya bisa ndak nempel? Lek kula angel. Fo niku ketoke ilate yo melok mlengkung ngene, melok maju. Niku, nggih. Tetapi bacaan sinten Yai Basori niku beliau mencucu tapi idbaknya kena. Nek didengarkan itu kena. Fo. Umpamanya anehnya lagi kita bisa mengucapkan so tanpa mengangkat pangkal lidah. Sakit kan? So. Kalau sudah diangkat bunyinya fo. Oh, ini fo. Huruf sod namanya sod, pun namung sod ya. Tadi huruf bod juga ada qalqalahnya. Bod pun bot. Namanya. Yang pertama adalah hamas, ini sudah pasti ya, sudah kelihatan sekali ya. Ada angin yang ngalir. Yang kedua ikhwah, suara juga dialirkan. Nanti kita kupas perbedaan huruf sod ini kurang ngalir, apa kurang sofirnya atau kurang hamusnya. Gitu. Yang ketiga adalah termasuk huruf yang tebal karena bersuara fo. Gitu. Termasuk juga ujung lidah diangkat atau iltobako. Termasuk huruf yang lambat ada sifat tambah namanya sofir. Sofir ini yang paling viral, yang paling kondang kayaknya hanya punyanya sod. Dan alasannya sirwit, siul seperti burung. Padahal za dan sin juga punya sofir, tetapi beda. Bedanya ya masing-masing sod, za, sin ini sofirnya beda semua. Kalau keterangan di sini nanti sod itu seperti suara angsa. Angsa itu banyak itu angsa. Yang biasanya bengi nek jenengan kepengen roh angsa jam 3 bengi biasanya saya ndorong yang di kuburannya napa mau sebulan ya biasanya nang pinggir jalan nek angsa bengi bareng. Kalau huruf za itu seperti gerombolan lebah ya. Itu sopirnya ya seperti itu. Kalau sin itu seperti suara belalang dengan lek bengi ning sawah ana lek krungu. Nah, itu seperti sopirnya sin. Kita latih nanti ya, kita lanjut dulu. Huruf yang kedua dari rongga adalah za. Ya, cara mengetahui huruf ya, ingin mengetahui tempatnya huruf itu dengan ucapkan huruf yang mati ya. Huruf yang mati terus nanti bisa dibantu didahului hamzah yang di fathah. Ya, itu hanya bantuan. Kalau hanya huruf mati, kalau za ya itu za. Kalau sod tadi seperti itu. Kalau sin ya ini apa namanya, huruf sod za sin ini kan satu makrot nih. Mungkin agak melebar sedikit nih. Saya pernah belajar sab'ah nih, Fatihah kok lebih sampai Al-Baqarah berapa itu pas pada waktu musim corona
Jadi para qori ngumpul di bagiannya acara. Akhirnya corona ngalih malah gak terus. Cuma sampai ayat berapa? 6 atau 7 Al-Baqarah. Nah, huruf shad za sin ini diriwayat selain Imam Hafs, Imam Asim ya. Khususnya di ayat terakhir 2 ayat 6 7 itu ada yang baca pakai sin, ada yang pakai aslinya kan shad ya, di Imam Asim pakai shad kan, ihdinas sira itu pakai shad. Ada yang pakai sin, ihdinas sira. Ada yang pakai namanya apa ya? Lali jenenge. Pas harokatnya niku za, tapi ketika masuk bukan itu ya. Jadi bacanya ihdinas sira. Karena itu memang satu makhraj. Yeah. Ada yang pakai itu, ada yang pakai sin. Tapi kita pakai shad ya, pakai shad, tidak boleh dicampur aduk nih. Nah, huruf za sifat yang pertama adalah jahar. Ternyata za itu jahar loh, bukan hamas. Mosok sih gak ada nafasnya, yang jenengan coba mawon seperti tadi cara yang buktikan. Jenengan baca za dengan menyengaja mengalirkan nafas. Jadi ini apa? Nek tidak jadi shin yo za angel malahan. Itu yang ngalir bukan nafas tetapi suara. Jadi suara. Makanya za punya rifwah, suara yang dialirkan. Terus pangkal lidah dan ujung lidah tetap di bawah, termasuk urut yang tipis, juga huruf yang lambat atau susah untuk diucapkan. Nah, ini khusus sifat yang keempat, kelima. Ini kalau saya boleh mengutip Dawei yang Fatoni, sangat sukar memahami selain orang yang dialek bahasa Arab tiap harinya pakai bahasa Arab. Atau kalau di bukunya Syekh Aiman itu malah tidak masuk di sifatul huruf, karena ini maksudnya di ilmu shorof masuk yang khusus untuk ismat dan idlaq. Ada sifat tambahan sofir ya tadi za, seperti suara lebah ya. Yang terakhir adalah sin ya, sin. Awas jangan sampai sofir dan rikhwahnya kiram. Kalau halusnya saya yakin mesti metunean ini pasti keluar. Tapi biasanya yang sering hilang niku rikhwahnya kurang alim. Contohnya umpamanya bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in niku kiram. Di mana rikhwahnya? Harusnya nasta'in lebih dialirkan. Ya. Termasuk huruf yang tipis, ujung lidah juga di bawah, termasuk huruf yang lambat. Ada sifat tambahan sama, yaitu sofir. Tapi sofirnya sin betul beda dengan sofirnya sod dan za. Nah, kita praktek di hukum bacaan. Huruf sod, za dan sin masuk di ikhfa awsat, di pertengahan. Cuma huruf shad ini masuk juga di ikhfa yang ditebalkan karena masuk huruf tebal. Pokoknya 5 nih nggih. Shad, bod, qa, wa, qaf. Niki ikhfa-nya harus ditebalkan. Nggih. Selain yang ini ada a'la, ada ausat, ada adna juga qaf. Nggih. Kita masuk di huruf shad. Si tidak. Kalau memungkinkan tidak mencucu nggih mboten sama mencucu. Kalau mungkin perlu bantuan mencucu ya si. Karena merubah kebiasaan itu butuh proses nggih. Su. Nah, kalau doma niki yang sering kepleset, dia pindah ke tengah lidah. Malin su bukan, ya tetap ujung lidah. Su. Bas ya, bas. Bas. Kalau sin ya su. Bas.
Tebal. Kalau belum tebal suaranya sun menjadi tebal. Sun. Kita coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beberapa tahun yang lalu pas corona itu kan banyak kegiatan daring ya, kegiatan online. Saya pernah diajak sama Mas Miftah Bandung, sama gaya itu loh apa jenenge AI ubah gitu. Sama rekam terus tak olahi. Akhirnya itu sampai saya tahu saya itu di Facebook itu yang nge-share itu namanya orang Riau, itu santrinya wakai. Loh kayak kenal suara dia. Ternyata di Instagramnya pengikutnya banyak di Mas Miftah itu. Saat ini wis jarang-jarang soalnya wis tidak corona. Dulu kan kokeh nang gure katanya itu. Ternyata bermanfaat, yaitu sofi subas susafani safna minal muslima fi safani saf. Ngomong ngoten niku nggih, dari A sampai Ya. Huruf berikutnya huruf za. Ini termasuk ausat ya. Za, zi, zu, baz. Huruf za ini catatan huruf nek gak serius gak metu. Idza zulzi tak keluar. Harus idza zulzi zi. Betul-betul tenanan, nek gak tenanan gak metu. Za, zi, zu, baz. Baz. Jangan sampai baz. Ada shin ya. Baz. Za. Niku ausat. Zun. Kalau adana zun. Kalau a'la zun. Pun sakit bedakan ya antara a'la, adana dan ausat. Tetapi kembali ini namanya ikhfa. Ikhfa niku samar, boten jelas. Yang terakhir adalah huruf sin. Sa, si, su, bas. Bas ya. Apa namanya ngalirnya suara? Bas. Sa, si, sun. Bukan sa, si, sun atau sang, sing, sun. Sa, si, su, bas. Sa, si, sun. 1, 2, 3. Sa, si, su, bas. Sa, si, sun. Sekali lagi. Sa, si, su, bas. Sa, si, sun. Nah, habis untuk huruf ujung lidah rongga, rongga antara gigi atas dan gigi bawah. Mungkin kalau di buku jilid ada keterangan dekat dengan gigi bawah. Biasanya ada tambahan seperti itu ya. Huruf yang berikutnya setelah dari ujung lidah atau rongga, kita maju ke huruf asyafatan, 2 bibir. Yang pertama ada 4 huruf ini. Yang pertama adalah huruf fa. Huruf fa ini yang sering hilang adalah hamznya. Hamz dan ikhwah sering hilang. Ngalirnya suara itu ngalirnya nafas itu kadang tidak ada. Apalagi ketika bertemu dengan huruf yang sama-sama hamz, biasanya salah satunya jadi korban. Contohnya minal mufsi, sama-sama hamz kan. Latufsi. Ada latufsi, fokusnya di sin, fa-nya hilang. Latufsidun. Nah, itu biasanya itu kehati-hatian.
Huruf fa bibir bawah bagian dalam atau perut bibir bawah. Perut kan tengah nih. Dengan gigi tengah atas. Nih, gigi tengah itu ya gampangannya gigi seri. Ya, jadi bunyinya kalau pakai dua bibir jadi ini P. Kalau merenggang jadi waw. Bibir bawah bagian dalam dengan gigi tengah bagian atas. Ya. Sifat yang pertama adalah hamas, sudah jelas lagi. Kalau tidak ngalir berarti ya satu sifat hilang. Fa termasuk juga huruf yang suara yang dialirkan. Ya, latuh. Cuma ngalirnya suaranya fa ya seperti itu. Ya. Kalau membacanya latuh, itu berarti tidak ngalir. Latuh sidu. Termasuk huruf yang tipis, pangkal dan ujung lidah di bawah, ya. Termasuk huruf yang mudah diucapkan atau lancar, atau idlaq. Idlaq kemarin berapa huruf? Halo? Berapa? Idlaq. Ya. 6. Masih ingat? Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ya ulang. Lek wau idlaq ada fa. Idlaq. Tidak ada sifat tambahan, ya. Nah, huruf fa ini masuk di hukum bacaan ikhfa, ya. Yang perlu digarisbawahi siapnya huruf fa, ya. Jadi posisi bibir itu seakan-akan jenengan mau mengucapkan fa, ya. Fa fi fu ba kedah ada suara dan angin ba, ya. Nah, ini ketika ikhfa ini jenengan posisi mulutnya ready fa, mau mengucapkan fa. Kemudian sin, kalau sin ya fa fi fu ba, fa ini sin, fa siapnya sin. Kalau fa ya fa fil fun, jadi siapnya huruf fa. Makanya kalau dijilid itu harus siap huruf sesudahnya. Nanti ya huruf ikhfa niku. Fa fi fu ba fa fil fun 2 3. Fa fi fu ba fa fil fun. Ada pertanyaan? Sementara belum, tidak disinggung sekalian ya nama-namanya huruf. Kayak huruf za itu namanya paling banyak. Jadi jangan nanti kalau ada yang mengucapkan zai, hukum oleh zai. Za itu punya nama 4, ya. Yang pertama za, yang kedua za, yang ketiga zai. Zai. Jadi za alif ya. Zai. Yang terakhir adalah zai. Za ya ditasdid. Zai. Zayyun juga kayak za, tidak usah pakai ayun juga. Zai. Huruf waw ini yang kita kenal dengan wawu. Namanya sebenarnya waw. Waw alif, waw mati, waw malah nih. Bukan waw, bukan waw, ada limnya. Tempat keluarnya di mana? Dua bibir atas dan bawah agak merenggang. Ini mungkin mumpung ingat nih di di kelas bagi undang yang baru ini ternyata yang kita husnudzon mau mungkin itu stok buku lama. Jadi di mahfad wawu masih tertulis ujung lidah. Itu mungkin stok cetakan lama oke. Mungkin nanti perlu direvisi. Jadi kalau waw itu bukan ujung lidah, itu sudah jelas keliru. Jadi dua bibir dengan agak merenggang, bibir bawah dan atas. Wah, nggak boleh gua katanya. Kalau tebal itu jangan gua tapi wow.
Sifat yang pertama untuk huruf waw yaitu nafas ditahan. Waw. Masuk kayak nafas ya. Jadi coba mawon dibalik dan dengan mengucapkan wa dengan mengalirkan nafas. Wah, nah ini malah angel. Wah, itu sudah otomatis tertahan. Terus nafas suara juga dialirkan. Wa. Ini nanti ada sifat tambahan lin ya. Lin itu ketika huruf waw mati jatuh sesudah fathah, ada tambahnya lin, lentur atau lunak au ya. Termasuk huruf yang tipis ya, pangkal dan ujung lidah di bawah juga termasuk huruf yang lambat. Nah, ini yang saya jaga dulu nih. Kalau di keterangan bukunya ini kan ismat itu adalah alat huruf yang alat ucapnya selain ujung bibir dan ujung lidah. Nah, pertanyaannya, waw ini ujung bibir bukan? Nah, tetap janggal. Saya sampai bertanya lebih dari 3 kali ini. Iya yo, maksudnya ini kan akhirnya ya Fatah ini jawabnya terus pokoknya kui otomatis nih. Jadi ismat dan idlaq itu otomatis. Otomatis itu ketika menjadikan mengucapkan huruf, sifat itu langsung terbawa. Tidak akan diketahui selain orang Arab. Orang Arab betul paham. Maksudnya lambat itu piye. Ada sifat tambahan namanya lin. Lin. Nun mati bertemu dengan waw dibaca idgham bi gunnah. Kemarin kayak ada yang keliru ya, idgham bi gunnah. Mungkin sudah dibenahi. Ada di itu bi gunnah. Nah itu yang huruf ro ya, huruf ro kan bi gunnah. Itu mungkin kurang lam bila mungkin dengan tambah ini. Tempo lamanya itu sama dengan ikhfa dan gunnah itu ya. Wawi wu bau betul-betul lentur ya. Wow bau empun kaku bau itu kaku ya. Wawi wu bau wawi wu bau wow, awas ada dengungnya ya. Wow wiwun ya. Wow wiwun wawi wu bau wow wiwun. Di sini dengungnya ya. Coba bersama membuat 1, 2, 3. Wawi wu bau wawi wun. Itu kan bi gunnah. Huruf berikutnya adalah huruf ba. Ini tempat keluarnya sama gitu. 2 bibir dan mim sekalian, ba dan mim. 2 bibir atas dan bawah merapat. Perbedaan ba menggunakan bibir bagian dalam. Sudah tahu bibir dalam? Bibir dalam itu ketika penjenengan mingkem sing nempel itu namanya bibir dalam. Yeah. Terus kalau mim menggunakan bibir luar. Bibir luar itu kalau penjenengan mingkem seketok itu namanya bibir luar. Kesimpulannya gimana? Mim dengan ba itu lebih rapat mim. Kalau penjenengan pernah lihat di YouTube ya, namanya Syekh Mustafa Siddiq Al-Minshawi. Beliau kalau membaca sama Syekh Abdul Basit Abdul Somad, ini gue membaca mim kayak nggak kelihatan bibirnya itu, saking rapetnya. Mim lewat itu yang berlebihan. Harusnya seperti itu. Paling tidak lebih rapat mim daripada ba. Itu perbedaannya di situ. Dari segi makhraj. Kalau di sifat huruf ba nafas ditahan. Nah, ini sering ada yang kecolongan nafas dilepas. Bis atau di abjad kita nih.
huruf B itu kan B, nah, ada. Kalau di huruf hijaiyah B, tidak ada angin. Termasuk suara yang ditahan juga, babi, bu, bab. Berarti kan suara tidak ngalir atau di antara ngalir dan ditahan, berhenti. Cuma nanti ada tambahan kolkolah, akhirnya muncul lagi babi, bu, bab. Terus pangkal dan ujung lidah tetap di bawah, termasuk huruf yang mudah diucapkan atau ilaf. Ada sifat tambahan namanya kolkolah, itu huruf ba. Nun mati bertemu dengan ba dibaca iqlab. Cuma kalau saya boleh ngutip Daudnya Yai Fatoni, sebenarnya nama iqlab itu kurang sempurna. Iqlab itu hanya penukaran dari nun mati ditukar sama mim. Itu namanya iqlab. Sedangkan bertemunya ba urung enek jenenge. Makanya iqlab itu dengan ikhfa syafawi sama. Serupa tak sama. Bodoh-bodoh sudah di mim kan ya. Kalau sudah bertemu mim kan sama-sama ketemu ba. Nah, ini mungkin yang biasa lihat di YouTube itu banyak sekarang yang ngajinya itu bacanya iqlab atau ikhfa syafawi itu kurang mingkem. Apa? Ada furuj, ada celah. Nah, ini padahal para kori ya itu kalau baca mingkem semuanya. Kalau Dr. Aiman Rusdini ku memberi penjelasan, ambil di surah Al-Fil ya, tarmihim bihijan. Beliau sampai saking detailnya ya. Itu tarmihim itu huruf akhirannya apa? Mim. Mim itu mingkem apa? Ada celah mingkem. Terus bihija itu awalnya huruf apa? Ba. Ba itu mingkem apa ada celah? Mingkem. Kok bisa ketika bertemu kok ada celah, itu dari mana? Nah, makanya yang seperti itu asal usulnya ada salah seorang ya ahlul qura ya, ulama qura di Al Azhar, punya murid, dia punya kayak apa ya, gagasan baru lah. Tetapi beliau pernah bertanya kepada gurunya, itu jawabnya sederhana, guru saya tidak ngajari seperti itu. Akhirnya ya yang makai ya akhirnya sekarang kan sudah banyak kan ya. Dan jadi bacanya tarmihim bi, jadi tidak nempel. Bedanya dengan idgham apa? Yang penting jenengan membaca iqlab atau ikhfa syafawi ini hanya nempel doang, tidak ada tekanan ya. Kalau idgham itu kan seperti tasdid, dimasukkan ke huruf yang kedua. Jadi kalau ikhfa syafawi dengan iqlab itu nempel mawon, tidak butuh tekanan. Dibacanya ya daunihim bihijan, daunihim bihijan, tidak. Ya, cuma nempel mawon. Mungkin latihan kita tidak ngotot nih, ya, menghilangkan tekanan itu. Itu untuk bacaan iqlab dan ikhfa syafawi. Ya. Kalau ada pertanyaan, kok enggak sama? Ya. Nun iqlab itu hanya namanya iqlab, nunnya ditukar menjadi mim mati. Kalau sudah menjadi mim, sama-sama ketemu ba, sama. Ya. Cuma yo kadang-kadang mosok sama, yo wes sama tuh mongyo. Babi bu bab, bam nempel mawon ya, pun ada tekan. Bam bim bum, tekanan itu pokoknya jenengan lebih rapat berarti ya ada tekanan. Bam bim bum, babi bu bab, bam bim bun, 1, 2, 3. Babi bu bab, bam bim bun. Berikutnya mim, huruf mim sama dengan ba, tadi perbedaannya lebih rapat daripada ba. Yang pertama sifat nafas ditahan ini sudah jelas nih. Lek ngobos malah kangelan gitu. Jangan bisa mengucapkan ma dengan mengalirkan nafas ma, tidak bisa kayaknya ma. Ya.
Suara ini ada di pertengahan antara ditahan dan dialirkan. Nah, ini yang sering terjadi di akhir bacaan yang berakhiran mim. Terutama di akhir-akhir ayat itu banyak kan mim. Itu hanya sedikit nih, kurang dialirkan. Contohnya mungkin ya di Fatihah ya Ar-Rahmanir Rahim. Ini ku kira Him. Nah, gitu. Kalau dijilidkan bahasanya kan satu ketukan ada kendor. Kendor niku artinya tawasud, setengah dialirkan. Him. Dan juga diperkuat dengan mim yang punya gunnah, itu gunnahnya satu harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelihatan nih tawasud nih. Ujung lidah, pangkal dan ujung lidah tetap di bawah, termasuk huruf yang mudah diucapkan. Saya belum pernah menemukan anak rodok kangelan mengucap mim. Rata-rata ada, yang mungkin ada di bahasa kita ada ya persamaannya. Huruf M itu mungkin hampir yang menolong lah. Ada sifat tambahan yaitu gunnah. Gunnah itu di mana? Di pangkal hidung. Pangkalnya di atas, soalnya hidungnya marut medun. Kalau mim tidak ada gunanya, jadi P Maria. Ya, mimu, papipu, nah, jadi P. Ya. Jadi gunah itu juga perlu. Mimu, bam, kendor. Bukan hanya bam, mam, mim, mun. Nun nanti ketemu mim. Idgham bil. Nah, ini juga bisa disebut idgham kamil sempurna. Kalau ya idgham bil yang ketemu ya dan waw itu bisa disebut idgham nakis ya. Tidak 100%. Kalau ini total kan nunnya tidak ada sama sekali. Ya seperti mim tasydid. Kalau di Al-Qur'an An-Nahdiyah biasanya mimnya dikasih pertolongan tanda tasydid. Ini untuk mempermudah bahwa ini bacanya seperti di tasydid. Karena idgham itu ya tasydid ini dimasukkan ke huruf kedua. Ma mimu bam mam mim mun 1 2 3 ma mimu bam mam mim mun. Kita lanjutkan huruf yang tempat tuanya yang keempat, yaitu al-jawf. Kalau di bukunya Yudhilmi ini di urutan pertama, al-jawf ini ada di pertama. Hurufnya ada di rongga. Huruf-huruf mat, maksudnya ruang kosong yang ada dalam tenggorokan dan mulut. Karena ya cuma lewat saja tergantung nanti sebelum huruf yang disukun ini huruf mat itu nopo niku umpamanya niki sesuai dengan gandengan lek wawu gandengane dhammah, lek ya gandengane kasroh, lek fathah alif niku nggih. Semuanya sama di sini, sifat-sifat pokok. Jadi yang pertama nafas, baik itu karena ya hanya lewat saja kan umpamanya kalau hamzah ya ini contohnya ulu, wawunya mati tidak kelihatan kan, hanya memanjang mawar. Jadi nafas tidak ditahan sama nih semuanya. Ada jahar, ada riwah, ada istifal, ada infitah, ada ismat. Sifat tambahan khofa itu samar Kalau di bukunya Yudhilmi tidak ada ya sifat tambahan khofa. Nuhiha, wawunya juga tidak kelihatan, ya-nya yang mati juga tidak kelihatan, alifnya juga tidak kelihatan,
hanya lewat saja. Jadi namanya al-jawf. Nuhiha, coba dibaca bareng ya. Nuhiha, enggak? Nuhiha, qalu qila ulu. Yang terakhir, huruf yang keluar dari pangkal hidung atau khaysum, pangkal hidung bagian dalam, jero botak ketok. Lek pengen roh yo golek kamera sing saiki nek kabel ndi sing gone lebokne nak roh. Tapi pun kaget nggih. Ranking atau kadar masuknya dengung ke dalam hidung ini bertingkat ya. Yang pertama paling atas paling tinggi pangkal hidung apabila mim dan nun bertasydid. Ini guna apa? Tingkatan dengung yang paling tinggi. Nun sakinah nun mati bertemu dengan nun atau mim sakinah mim mati bertemu dengan mim. Ini juga. Jadi inna, anna, imma, amma, wa minan, bisa dicolok ya. Paling tinggi wa mimma razaqnahum min ni'matin fa idza qadaytum manasikakum. Coba kita baca ya. Wa minan nasi, dilakone ya. Wa mimma razaqnahum min ni'matin fa idza qadaytum manasikakum Saya terakhir nomor berapa lagu 1-2 dicampur. Ya, tadi kan ada satu. Wa minan nasi satu. Wa mimma razaqnahum 2. Min ni'matin 3. Tidak dicampur. Fa idza qadaytum manasikakum. Tentang. Yang kedua, agak ke bawah apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin idgham ke waw dan ya. Ini tingkatannya di bawah nun tasydid tadi. Man yaqulu, enggak? Man yaqulu min waraihim min waraihim. Yang ketiga, agak ke bawah lagi apabila mim dan nun sukun atau tanwin dalam keadaan iqlab atau ikhfa. Ini tingkatannya ketiga. Makanya tadi ada ikhfa dibagi-bagi tadi ini. Itu masih kadarnya masih di bawah idgham bihunnah. Min fawqihim, enggak? Min fawqihim, min ba'dihim, min ba'dihim. Jadi latihan ainnya berputus nih. Putus itu mim di itu putus. Kalau bukan putus mim ba'dihim. Nah, itu. Yang nomor 4 paling bawah apabila mim dan nun sukun atau tanwin dalam keadaan idhar berharokat. Ternyata idhar itu juga punya gunnah tetapi hanya satu harokat.
Jadi kalau ada pertanyaan, idhar itu ada gunanya enggak? Ada, cuma satu harokat. Dan saya muni an infun itu nggak boleh guna. Jadi man amana, jadi nunnya sempurna, kendornya. Jadi hukum apa namanya idhar, hukum idhar itu setelah nunnya sempurna. Nggak boleh alasannya man amana, nunnya kok kayak ngono. Nah, itu tidak bisa. Alasannya idhar itu jelasnya itu yo nunnya yo kudu sempurna gitu. Man kendor kan, nun kan punya tawasul gitu. Man amana, enggak? Man amana, man amana, man amana, man amana, man amana. Lam tul ringis tul empun terpengaruh dengan domahnya tak tudit pada tudit hum lam tudit hum zid zid itu sih lam tudit hum lam tudirhum dan selesai. Monggo yang bingung bareng huruf. Kalau dikupas dulu, huruf yang pertama adalah huruf dal. Huruf dal itu punya jahar dan syiddah, apalagi dia punya qalqalah. Terus niku mawon bisa komplit ya. Ketika ingin nambah ya mati yang didahului apa tadi sebelum dal tadi kan ada fathah kan ya. Itu harusnya kan dibaca lin. Tetapi karena berhadapan dengan huruf yang kuat seperti huruf dal, beda kan kalau apa namanya sebelumnya itu alif itu ya seperti mas wa itu kan kelihatan ya, bukan mas wa ya mas wa itu ada linnya. Kalau ini nggak bisa dibuat lin karena dalnya ini terlalu kuat ya, apalagi dia punya qalqalah. Nah bacanya huruf ya itu diucapkan kalau di apa namanya di Al-Quran An-Nahdiyah itu kan keterangannya ya dibaca sukun dan jelas. Itu ketika dibalik tanya, ya, pertanyaannya dibalik, jelasnya ya seperti apa? Sukun. Sedangkan sebelum huruf ya itu huruf dal mati. Terus jelasnya sukunnya ya seperti apa? Nah, itu dibaca ukurannya apa ya? Kalau dibagi 3 ini apa namanya? Sakro telu ya. Jadi umpamanya tulisannya minal hadyi itu bacanya Pak minal hadyi. Y-nya itu sedikit sekali. Tepat itu untuk menunjukkan nek diwoto mati sukun betul-betul jelas, tidak ada bunyinya. Ya itu tidak ada bunyinya loh ya. Mat pun kalau ya tidak ada kelihatan ya. Kalau didahului fathah menjadi lin au minal hadyi, y-nya itu terucap sedikit sekali. Kalau minal hadyi berarti jenengan tidak ada ya-nya. Itu caranya mengucapkan seperti itu. Saya pernah penasaran sendiri Syekh Mahmud bacanya juga seperti itu, ada y-nya sedikit. Nek jenengan mungkin kalau mendengarkan langsung kurang apa namanya peka. Jenengan pakai handset, apalagi yang handsetnya JBL. JBL itu jebol, JBL itu bisa terdengar jelas. Y-nya itu ada, betul-betul ada. Minal hadyi, y-nya sedikit tapi ada. Pokoknya jenengan bedakan, jenengan bedakan ketika dal ini terucap tanpa ya dan ada ya-nya. Kalau tanpa ya yang minal hadyi, bedakan dengan minal hadyi.
Nah, ini sudah beda. Cara mengucapkan seperti itu. Ada dua kan, bawahnya juga ada. Terus ada lagi di surah Al-Baqarah berikutnya itu apa nih kok? Saya lali. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Niku lho qul fima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka ma la yunfiquna qulil afwu. Niku nggih ngoten. Qulil afwu. Ada wunya tapi sedikit. Ya, qulil afwu. Kalau di bacaan Syekh Mahmud malah berhenti di situ malahan. Ya mungkin itu ben roh carane mandek. Jadi yas'alunaka madza yunfiquna qulil af. Kalau hanya fa qulil af selesai. Qulil af beda. Okay. Jadi ada sedikit diucapkan. Kalau disuruh apa? Ya tadi ya atau wawunya mati harus jelas. Jelasnya seperti apa? Wawu matinya muninib ya terus. Sedangkan wawu itu kalau didahului dhamma tidak ada, hanya memanjang mawon. Kalau didahului fathah menjadi lin. Kan gitu. Qulil af. Ada yang lebih sulit lagi dari itu, yaitu yang sebelum ya niku huruf hamzah yang mati. Badiyallahi. Nah, niku luwih angel nih. Soalnya hamzahnya kuat. Kalau tadi kan fa-nya ngalir kan? Fa ada hamz ada ikhwa. Fa itu lebih gampang. Tapi kalau hamzah jenengan kudu mandek suaranya. Karena hamzah itu punya syiddah. Badiyallah. Terus ya piye lek ngene iki kon jelas. Lek diwaca iki berarti tidak mandek. Tidak jadi mati. Kalau ya kuwi sing aman diwasakan. Makanya jenengan lek pakai Al-Qur'an Utsmani yang asli aman. Paling kelihatannya di situ tidak ada wakof jalan. Jadi kalau badiallah ini sama, ginyan itu terucap pelan, ya. Sedikit ya. Kalau dibagi mungkin 100% itu hanya dibagi 3 lah, ya. Sakro telulan. Badiallah, Allah, bukan sampai rohni. Kayak bacaan rom gitu nih. Rom itu kan sedikit diucapkan, ya, sedikit nawangnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Niku namanya Allah. Ini pelan niku. Badiyallah. Allah. Jadi jinya niku terucap sedikit. Nah, niku untuk bacaan seperti itu. Pak, di mana jadi mungkin seperti itu. Tasik bingung, pada bingung monggo. Kelihatan kolkolahnya. Kalau tadi ya ada sedikit terucap. Monggo gunain itu tanpa endang lapor jannati adn. Napa? Oh, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adl. Adl. Dalnya kan punya jahar, punya syiddah, dia juga punya qalqalah. Sedangkan huruf lam itu punya jahar tapi dia punya tawassut. Nggih, kendor. Dia ditambahi kendornya itu dimunculkan apa mah? Adl. Anten eling nggih tetep wonten eling. Nek mboten wonten berarti adl. Ada elnya. Tapi pun adl. Ada yang itu yang surah itu mungkin masih bisa diwasolkan ya. Tetapi yang surah Al-Mulk, itu yang didahului huruf dhad. Huruf dhadnya ada istiqolahnya, ada jahar, ada tebal, melumpuk di sini. Suara dialirkan di sana. Setelah itu ada suara nun. Nun itu
suara kan pertengahan, dan itu wakafnya wakaf azim, kudu mandek. Nah ini wayaqo bil kendor dulu ya, apa mengalir dulu, wayaqo bil, terus diakhiri dengan an, kedah wonten suatenin nun, wayaqo bil. Ini di bacaan Syekh Mahmud juga wakaf, jenengan saged cek. Nggih, kula sampun ngecek soalnya. Wayaqo bil. Sampun nggih, niki wis meh wayahe. Kalian yang ingin ke alun-alun beli bakpao kota, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Untuk materi makharijul huruf, sifatul huruf sudah selesai, berarti mendekati waktu untuk munaqashah. Tes siji-siji ku a i u ba, namun ngoten nek an in un. Mangke niki kan penilaian di sini nggih. Nek jenengan mangke jahre kurang, ditulis kane dicorek, berarti kurang. Niki sudah pernah saya praktekkan di Kamulan. Di Kamulan niku namanya juga BTQ, tapi namanya Bimbingan Tahsin Al-Quran, ibu-ibu PKK. Mulai tahun 2018 kemarin sudah khatam. Niki mulai ngaji dari awal. Ngaji dari awal lagi kalau tantang, berani ndak talaki satu-satu? Ternyata berani. Jadi satu pertemuan itu bacanya satu halaman dan ada prestasinya. Prestasinya sudah tertulis hari ini, umpamanya Ahad, terus halaman, juz, ayatnya sudah tertulis. Jadi lek mboten masuk berarti binjing ya nyusul niku mboten sami. Itu satu pertemuan satu halaman. Mulai habis maghrib selesai 8:30 ada. Ya. Ibu-ibu PKK manggone nang musala bali desa. Wani. Itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita teruskan lagi besok Ahad yang datang pada waktu dan tempat yang sama. Mudah-mudahan semuanya bisa diberikan kesehatan dan batin. Allahumma amin. Kami akhiri, Allahumma fiqna atam tariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.